Nah teman-teman, akhir-akhir ini, kayaknya bukan akhir-akhir ini, tapi udah dari dulu, banyak hukum di negara kita itu berjalan secara tidak adil. Kayak misalnya kemarin yang baru viral nih, ada seorang laki-laki membela diri dari begal, berantem ya sama begalnya. Kemudian begalnya meninggal, si korban jadi tersangka. Nah ini kan nggak adil ya. Kemudian ada juga kasus misalnya seorang kepala keluarga, entah dia ayah atau dia suami, membela kehormatan perempuan yang ada di dalam naungan dia. Misalnya anak, istri, pokoknya perempuan membela kehormatan nih. Kemudian misalnya si kepala keluarga melukai atau memberi pelajaran kepada pelaku. Si kepala keluarga menjadi korban. Nah ini nggak benar teman-teman. Kita di sini nggak akan membahas hukum agama, tapi membahas hukum negara. Logikanya gini, hukum itu dibuat oleh manusia menggunakan akal. Saya ulangi, hukum dibuat oleh manusia menggunakan akal. Artinya, akal itu wajib berdiri di atas hukum, dan hukum harus berdiri di bawah akal. Karena apa? Karena hukum dibuat oleh akal. Nah, hukum itu tujuannya hanya sebagai patokan. Nih, aku sederhanakan ya. Membunuh itu salah, memang salah. Membunuh salah. Tapi kalau dengan akal, maka untuk menghukum pelaku pembunuhan itu wajib melalui proses kronologisnya dulu. Harus diulik nih, mengapa sampai pelaku ini membunuh gitu. Nah, contohnya di dalam hukum Islam, kapan membunuh menjadi boleh? Dalam tanda kutip, kapan membunuh jadi boleh? Yaitu ketika kita turut mengeksekusi hukum rajam. Hukum rajam itu teman-teman, misalnya ada seseorang, dia sudah menikah, dia sudah bisa mendapatkan kenikmatan dari pasangan halalnya, tapi masih melakukan zina. Nah, maka pelakunya ini wajib dihukum rajam dalam Islam. Rajam itu prosesnya adalah pelaku dibenamkan di dalam tanah dan hanya disisakan kepala, ramai-ramai oleh warga itu dilempar dengan batu sampai meninggal. Nah, itu membunuh nggak? Membunuh. Tapi ketika kita turut mengeksekusi hukum rajam, itu membunuh, boleh. Nah, harusnya hukum di negara itu juga kayak gitu. Akal wajib berdiri di atas hukum. Ketika kita menghadapi pembegalan, kita kan wajib membela diri nih. Islam juga sama, Islam juga mewajibkan kita membela diri. Maka kita boleh, bukan boleh membunuh ya. Kalau di dalam konteks Islam, bahasanya kayak gini, menjaga kehormatan atau menjaga harta. Kalau kita membunuh, kita mendapat pahala jihad. Kalau kita yang terbunuh, kita mendapat pahala syahid. Nah, bahasa Islam itu kayak gitu. Makanya teman-teman, kita ini harusnya bangga ya. Kita sangat bangga dengan Islam karena sangat adil, sangat kompleks hukumnya.